Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam pemikiran Stephen R. Covey, ya, khususnya dari bagian awal bukunya, Principle Centered Leadership. Ya, betul. Bagian pendahuluannya itu ya. Sumber kita ya kutipan-kutipan kunci dari situ. Kita mau coba pahami bareng-bareng fondasi pendekatannya dia yang berpusat pada prinsip itu. Kenapa sih ini dianggap penting banget? Pertanyaan bagus. Soalnya kan kita sering banget ya kalau ada masalah langsung cari cara cepat atau malah nyalahin faktor luar. Iya nggak sih? Banget. Itu refleks umum kayaknya. Nah, Covey ini kayaknya nawarin cara pandang lain ya. Sumber-sumber ini nunjukin dia tuh langsung nantang yang namanya quick fix. Betul sekali. Dia pakai analogi yang menarik kan, hukum ladang. Nah, itu dia hukum ladang. Apa tuh maksudnya ya? Kok kayak pertanian? Iya, persis kayak pertanian. Intinya tuh nggak ada jalan pintas buat hasil yang benar-benar berkualitas. Anda nggak bisa kan paksa prosesnya, tanam benih, siram, rawat, semua semalam, terus berharap besok panen raya. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Nah, Covey bilang prinsip-prinsip kayak keadilan, integritas, kejujuran, kepercayaan, itu ya bekerja kayak hukum alam gitu, tapi di dimensi manusianya. Ini bukan sekedar, oh ini nilai bagus, tapi ini hukum sebab akibat yang dasar banget. Jadi prinsip-prinsip ini bukan kita yang bikin gitu. Tapi kayak udah ada, kita tinggal nemuin aja. Mirip gravitasi gitu. Tepat. Itu analogi yang sering dia pakai juga. Prinsip itu hukum alamiah, universal, ababi. Ada di semua peradaban yang bertahan lama. Kalau kita abaikan, pasti ada akibatnya dong ya. Ya pasti. Mungkin nggak langsung kerasa, tapi jangka panjangnya pasti ada konsekuensi. Sama kayak kita coba lawan gravitasi terus-terusan. Ya akhirnya jatuh juga kan? Entah jadi nggak stabil atau gagal. Oke. Terus dia juga nyinggung soal kompas lawan peta. Saya jadi ngebayangin, di tengah banyaknya info, nilai yang simpang siur, kita kan butuh arah yang jelas ya. Nah, kompas ini maksudnya prinsip-prinsip tadi. Benar sekali. Prinsip itu ibarat utara sejati di kompas kita. Dia ngasih arah yang konsisten, yang nggak berubah-ubah. Beda sama peta. Nah, beda. Peta itu, kata Covey, analogi buat nilai-nilai subjektif kita, atau mungkin praktek manajemen yang lagi ngetren, atau tren sosial. Peta itu bisa berguna banget loh. Tapi bisa cepet basi ya, atau nggak relevan lagi. betul, apalagi di zaman yang berubah cepat kayak sekarang. Kalau kita cuma ngandelin peta, tapi kompas internal kita nggak bener, ya bisa nyasar kita. Masuk akal. Nah, kalau prinsip itu kompasnya, ini kayaknya nyambung banget sama gagasannya soal perubahan yang dimulai dari dalam ya. Apa itu istilahnya? Inside out? Gimana tuh cara kerjanya? Persis, pendekatan dari dalam keluar atau inside out ini, inti argumennya dia. Covey nekenin banget, perubahan yang signifikan, yang awet, misalnya bangun hubungan yang kuat atau tim yang efektif, itu kan kemenangan publik ya. Itu harus dimulai dari dalam diri kita. Dari diri kita? Maksudnya? Dari karakter kita, integritas kita, sejauh mana kita selaras sama prinsip-prinsip tadi, itu kemenangan pribadi. Nah, kemenangan pribadi ini harus duluan sebelum kemenangan publik. Oh, jadi kebalikan sama pendekatan dari luar ke dalam ya, yang biasanya fokus nyalahin lingkungan atau cari solusi cuma lewat teknik atau polesan citra aja. Tepat, itu kontras banget. Pendekatan outside in itu cenderung reaktif dan seringkali nggak menyelesaikan akar masalah. Iya juga ya. Kita mungkin pernah lah ketemu orang yang, wah ngomongnya jago banget, tekniknya oke, tapi kok rasanya kita nggak percaya gitu ya. Ini jadi ingat penekanan Covey ini soal karakter di atas sekedar etika kepribadian atau teknik. Dia bilang kepercayaan itu fondasinya. Iya, trust atau kepercayaan itu kayak lemnya semua hubungan. Dan itu kunci sukses jangka panjang. Dan kepercayaan itu muncul dari trustworthiness. Dari keadaan kita yang bisa dipercaya. Dan itu akarnya di karakter. Betul, akarnya di karakter kita. Siapa diri kita sebenarnya? Teknik, retorika itu bisa dipelajari. Tapi kalau nggak ada fondasi karakter yang kuat, integritas yang kokoh, ya rapuh jadinya. Nggak akan tahan lama. Mengutip Emerson yang sering dikutip Covey, siapa diri Anda itu bersuara begitu keras sampai saya nggak bisa dengar apa yang Anda katakan. Wah, dalam banget itu. Lalu, apa sih hasil praktisnya kalau seseorang benar-benar hidupnya berpusat pada prinsip ini? Covey nyebut ada semacam aset internal gitu yang tumbuh. Betul.
Dia mengidentifikasi ada 4 aset atau jangkar internal yang berkembang kalau kita berpusat pada prinsip. Singkatnya nih ya, pertama, rasa aman yang sejati. Jadi, harga diri kita nggak goyah karena omongan orang atau keadaan luar. Oke, terus? Kedua, panduan internal. Jadi kita punya arah yang jelas dari hati nurani kita yang udah selaras sama prinsip. Ketiga, kebijaksanaan. Ini soal perspektif hidup yang seimbang, bisa lihat gambaran besar. Dan keempat, kekuatan pribadi. Maksudnya, kapasitas kita buat bertindak proaktif, nggak cuma reaktif, dan bisa mengatasi tantangan atau kebiasaan buruk. Jadi ini kayak buahnya gitu ya dari hidup selaras sama prinsip. Iya, bisa dibilang gitu. Ini hasil alami dari proses internalisasi prinsip itu. Oke, jadi jelas ya, ini bukan cuma soal jadi orang baik dalam arti pasif gitu, tapi lebih ke jadi efektif secara fundamental. Nah, buat Anda yang dengerin nih, apa artinya semua ini? Gini deh. Di dunia yang serba cepat, penuh distraksi, informasi simpang siur ini, punya kompas internal yang solid itu krusial banget rasanya. Ini ngebantu Anda navigasi kompleksitas hidup. Bikin keputusan lebih baik juga mungkin ya? Pasti. Keputusan jadi lebih bijak karena landasannya jelas. Terus, ini juga soal bangun hubungan, baik pribadi maupun profesional, yang benar-benar didasari kepercayaan yang dalam, bukan hubungan transaksional aja. Intinya, ini soal bangun fondasi yang kokoh buat hasil jangka panjang, bukan cuma nambal masalah di permukaan pakai plester. Menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan, seberapa sering ya kita mungkin tanpa sadar lebih sibuk ngeliatin dan nyesuaiin peta eksternal kita. Peta eksternal itu maksudnya kayak, Kayak apa kata orang, tren terbaru, citra yang pengen kita tampilin, gitu kan. Seberapa sering kita lebih fokus ke situ daripada mastiin kompas internal kita ini benar-benar terkalibrasi sama prinsip-prinsip abadi kayak integritas, keadilan, kejujuran. pertanyaan reflektif ya. Iya, jangan-jangan ketergantungan kita yang berlebihan sama peta luar itu justru malah ngebatasin kemampuan kita buat mencapai tujuan jangka panjang yang benar-benar berarti buat kita. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin ya.